Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan traders yang ada di Nusantara juga yang ada di luar negeri. Kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada kesempatan ini akan mengajak rekan-rekan untuk sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar di sini bukan menggurui atau mengajari, bukan, tetapi kita akan sama-sama melihat apa yang dapat kita ambil atau peluang-peluang yang dapat kita ambil di tengah-tengah pergolakan pasar. Kalau rekan-rekan memperhatikan dari apa yang sudah saya tulis di marulitua.com, sebenarnya mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli, nah ini ada berita-berita penting yang high impact pastinya, terutama untuk hari ini nanti jam 19.30 ya, waktu Indonesia bagian barat, di mana Kepala Bank Sentral Amerika ya Powell akan berbicara. Untuk besok pada tanggal 23 juga kita melihat bahwa ada data existing home sales ya yang akan dirilis juga. Dan nah di sini kita melihat bahwa forecast-nya itu 4.01 yang sebelumnya adalah 4.03. Nah ini cukup pesimis. Jadi yang diharapkan sebenarnya pada tanggal 24 Juli nanti untuk initial jobless claim jam 7.30 juga. Nah di sini kita bisa melihat bahwa di initial jobless claim di 229 prediksi atau forecast-nya yang tadinya adalah di 221, rekan-rekan. Kalau yang data selanjutnya itu pada new home sales juga yang diprediksi akan ya 651 yang tadinya 623. Jadi kalau kita mengacu kepada initial jobless claim, nah ini yang paling penting, artinya ini adalah klaim pengangguran di Amerika. Nah yang dirilis yang sebelumnya pada 17 Juli kan 221. Ini apa artinya? Artinya adalah klaim pengangguran awal ini. Nah ini jumlah yang akan dirilis itu akan menentukan ya salah satu hal yang menentukan pergerakan harga emas larinya akan kemana. Jadi kalau misalkan ternyata angkanya lebih tinggi dari yang diperkirakan, artinya ini pesimis untuk US dollar. Sedangkan jika lebih rendah, maka ya cukup optimis untuk US dollar. Secara fundamental demikian. Kalau kita kembali menelusuri dari berita-berita yang di-announce di media oleh sumber elektronik, di mana ya mereka menulis bahwa harga emas ya mencapai titik tertinggi pada 5 minggu berturut-turut ya. Artinya ini menjadi konsentrasi poin. Artinya kalau kita hitung secara persentasi lebih dari 1%. Ya, ini karena mereka menuliskan karena dolar dan imbal hasil dari obligasi itu melemah. Jadi orang masih melihat ketidakpastian ya, bagaimana nanti kesepakatan perdagangan yang masih menjadi konsentrasi pasar. Juga kalau kita melihat dari berita-berita yang ada, yaitu juga di Uni Eropa, nah mereka mengeksplorasi serangkaian ya proyek-proyek. Ya ini sebenarnya proyek antara Uni Eropa dengan Amerika ya. Nah ini lebih kepada kepentingan-kepentingan politik ekonomi. Nah bagaimana dengan master signal? Nah ini yang menjadi konsentrasi kita. Kelebihan daripada master signal yang artinya adalah
kemarin kita sudah sama-sama belajar rekan-rekan bahwa di master signal ini grafiknya masih ada. Ini merupakan lanjutan daripada tren. Nah, kita lihat sama-sama. Lanjutan daripada tren. Jika rekan-rekan tidak memiliki master signal, itu yang menjadi problemnya, itu yang menjadi masalahnya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana harus mengambil posisi, bagaimana harus menentukan stop loss dan juga mengambil taking profit. Kendala daripada traders yang tidak memiliki pegangan keilmuan, maka akan ngambang, rekan-rekan. Nah, kalau berdasarkan master signal, berarti lebih mudah bagi kita sebagai seorang traders untuk membuat satu keputusan. Contohnya, kalau melihat daripada kompas, yang artinya di kompas ini, dia sudah mulai mengecil atau menurun. Nah, rumus kita di dalam kompas, apabila kompas di atas 0, maka kita prefer menjadi seorang buyer, dan apabila di bawah 0, kita prefer menjadi seorang seller. Nah, sementara di sini, kekuatan daripada pembelinya sudah mulai mengalami penurunan, dan kita melihat secara faktanya yang ada di grafik. Di grafik sini, harganya itu ada di atas pivot dan ada bintang. Nah, kalau mengacu kepada SOP di dalam trading master signal, artinya kita wait and see terlebih dahulu. Karena kenapa? Inilah kelebihan master signal, artinya menghindari seorang traders ada di dalam posisi hopping. Agar tidak terjadi hopping, rekan-rekan. Kapan kita akan mengambil posisi? Kita akan mengambil posisi dengan momen dan waktu yang tepat. Artinya sebagai traders, kita harus menjadi seorang sniper, penembak jitu. Kita tidak akan sembarangan menembak atau mengambil posisi dengan menggunakan master signal. Karena kenapa? Kompas daripada harga kita sudah tahu. Pergerakan harga, contohnya, kita tidak perlu capek lagi mencari resisten support. Karena kenapa? Kita bisa melihat, ya, resisten 4 ada di 3471, support 4 ada di 3290, dan pivot juga sudah ditentukan di 3381. Kalau sudah demikian berarti resisten 1, 2, dan 3, support 1, 2, dan 3, kita nggak perlu cari-cari lagi, rekan-rekan. Ada yang kemarin bertanya dan saya akan jawab berulang-ulang kembali, rekan-rekan. Master signal ini berbeda dengan indikator-indikator lainnya. Nah, yang artinya adalah apabila di indikator lainnya itu ada convergence divergence, nah di sini kita bisa melihat dengan jelas arah pergerakan daripada harga. Apa korelasinya dengan fundamental, Bang Maruli? Ini memiliki korelasi kuat dengan fundamental. Contohnya seperti apa? Ketika contohnya pada waktu lalu, kalau rekan-rekan masih mengingat, pada tanggal 16 Juli pukul 16.00, ya, waktu MetaTrader. Nah, di situ banyak orang yang mengalami kepanikan karena tiba-tiba harga bergerak sangat besar, tiba-tiba turun dan tiba-tiba naik dan turun kembali. Mereka tidak tahu arah pasar. Tetapi dengan menggunakan master signal satu-satunya menjadi kompas dan arah pergerakan harga dapat kita deteksi dengan jelas. Sekali lagi, rekan-rekan, master signal tidak diperdagangkan, tidak diperjualbelikan. Tidak ada distributornya dan juga tidak ada agennya. Ini bukan multi-level marketing. Ini adalah keilmuan yang sudah kita lihat, kita pelajari, dan dapat kita buktikan secara real time. Jadi tidak ada di tempat lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku, oh saya punya master signal, tidak punya agent, ya. Baik rekan-rekan, yang ingin belajar free edukasi, tidak perlu bayar. Yang penting mau belajar dan datang ke sini. Master signal gunakan terlebih dahulu untuk akun demo, jangan langsung di real akun, rekan-rekan. Jadi di dalam setiap transaksi atau di dalam setiap trading, konsentrasi atau fokus kita lebih berorientasi untuk menjaga risiko, risk. Jadi master signal prioritas utamanya adalah risk. Oke. Cuan itu akan datang, itu yang kita memang mau. Tetapi prioritas utamanya adalah risiko. Dia mengedepankan untuk memanage risiko. Perkecil risiko sekecil-kecilnya. Nah, biarkan itu cuannya datang dan itu dipelihara. Kalau sudah cuan, itu ditambah lagi, rekan-rekan.
Baik, semoga bermanfaat. Ikuti terus. Jangan lupa like, comment, dan share untuk channel ini agar menjadi berkat bagi orang lain. Saya Maruli Tuasinambela. Terima kasih. Selamat bergabung. Happy trading.